Pak Alto sebagai perwakilan dari keluarga David Ozora, Pak Alto bagaimana kemudian respon dari keluarga? Apakah kekecewaan keluarga akhirnya terjawab setelah kemudian hari ini Kejati DKI Jakarta menyatakan berkas perkara P21? Baik, selamat sore Mbak Fitri dan Pak Beni. Yang pertama tentunya tweet yang saya buat itu merupakan ekspresi dari keluarga karena kami merasa bahwa waktu dari persidangan Agnes dan waktu proses pemberkasan dari tersangka kedua dan ketiga yang khususnya Mario yang merupakan tersangka utama itu cukup lama. Tapi pada hari ini kan dari kejaksaan sudah menyatakan bahwa ini berkasnya sudah lengkap P21 begitu. Dan sebenarnya kekecewaan ini dan ungkapan di publik lewat media sosial itu juga merupakan pertanyaan-pertanyaan yang juga kami dapatkan dari massa, dari rekan-rekan, dan juga dari masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus ini. Dan perlu saya ingatkan bahwa kasus ini bukan hanya sebuah kasus yang menurut keluarga itu biadab, tetapi juga kasus ini juga membuka kotak Pandora akan hubungannya dengan kasus-kasus lain yang kita ketahui bersama, menyasar ke institusi pemerintah dan lain-lain. Jadi yang dengan sudah ditetapkannya P21 hari ini tuh kami mengucapkan berterima kasih dan apresiasi kepada baik Polda Metro Jaya maupun Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Oke, Pak Alto ada komentarnya dengan pasal yang dikenakan kepada para tersangka, ada pasal penganiayaan berat dan juga pasal perlindungan anak. Khusus untuk pasal-pasal saya pikir dari konsultasi keluarga dengan pengacara keluarga itu kami cukup puas. Nah itu kan, tapi ini masih dalam proses pasal ya. Sekarang kami akan mengawal dan terus mengawal proses peradilannya. Karena sekali lagi itu David anak kami itu kan mengalami kekerasan yang luar biasa, penganiayaan berencana, dan tentunya kami akan mengawal itu supaya jangan sampai tuntutan pasalnya itu tinggi ternyata hukumannya itu menjadi melempem. Oke, apa kemudian harapan dari pihak keluarga ketika kemudian berkas sudah dinyatakan lengkap dan ini akan segera masuk ke persidangan, Pak Alto? Ya, dari awal komitmen keluarga adalah menyerahkan proses ini ke proses hukum. Dan itu komitmen keluarga dari hari pertama kejadian ini. Kami tidak ingin agar ini prosesnya itu diintervensi atau terintervensi dari pihak manapun, dan kami menyerahkan itu ke dalam proses persidangan. Buktinya dalam proses persidangan anak yang berkonflik dengan hukum, di saat tuntutannya 6 tahun tapi kemudian divonis hanya 3,5 tahun kalau nggak salah, kami tidak melakukan gerakan luar besar di massa, tapi kami tahu bahwa ini konsekuensinya. Nah, tapi khusus untuk Mario sebagai pelaku utama yang dengan gagahnya menendang kepala David sambil selebrasi, kami akan mengawal kasus ini supaya jangan sampai pola ataupun yang terjadi dengan Agnes itu lantas terjadi juga di Mario. Hukumannya misalnya tuntutannya 12 tahun ternyata cuma 3 tahun atau 4 tahun.